Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kiwong AGP dalam video problem catur 3 langkah mat. Oke, kali ini kita akan kembali bertemu dengan problem catur 3 langkah mat. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat, jadi problemnya seperti ini ya teman-teman ya. Untuk buah hitam ada raja di H8 dan hanya ditemani oleh satu gajah yang berada di G7, sementara untuk putih ada dua pion yang berada di H7 dan G6 disertai dengan benteng atau rock berada di H1 dan kuda berada di G8 serta peluncur yang berada di B2. Oke teman-teman, silahkan pikirkan baik-baik ya, teliti dan lihat ya, dengan seksama ya, kira-kira apa kuncinya di problem ini dan lalu melangkah kemana. Ini sangat bagus juga problemnya teman-teman ya, buat orang-orang yang belum tahu ya mungkin ini termasuk sulit, tapi buat para pecatur yang sudah mahir dan hebat IQ-nya tentu ini akan cepat ke tebak ya, akan cepat ke jawab dari problem ini. Kuncinya dan solusinya pasti akan cepat dijawab. Oke teman-teman, silahkan ya beberapa saat. Baiklah teman-teman, sekarang kita buka kuncinya ya. Jadi kuncinya di problem ini ada pada kuda ya. Ngomongnya agak sumbeng nih, agak bideng ya, saya sedang flu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi kuncinya di problem ini ada pada kuda ya, kuda yang berada di G8 ke E7 ya. Nah ke situ teman-teman ya, kuncinya ke situ. Jangan sampai kuncinya kuda itu ke E6 F6 atau ke H6 ya. Jadi kuncinya di problem ini ada pada kuda, langkahnya yaitu ke E7 ya. Sekarang giliran hitam berjalan ya. Di sini raja hitam bisa menyuruh peluncurnya atau gajah untuk bergerak kemana saja, tapi dia tidak bisa meninggalkan jalurnya yang diagonal ya, karena ini sudah ibaratnya sudah disate, sudah dipaku ya. Jadi kalau meninggalkan petak lajur kuncung ini tidak bisa ya, karena open skak. Kalau dibuka open skak, maka satu-satunya jalan ya yang terbaik buat hitam adalah makan peluncur putih yang berada di B2 ya, di B2 seperti ini. Nah kemudian langkah kedua putih adalah mau tidak mau ya, ini raja harus makan gajah, karena kalau tidak ya tidak akan mati dalam 3 langkah dan akan menjadi penghalang peluncur hitam ini ya. Oke, kita makan 2 ya, langkah kedua putih. Dan sekarang raja hitam yang sudah berada di pojok H8 ujung sana ya, begitu juga dipaksa keluar ya dari sarangnya, dijemput paksa dari keluar dari sarangnya ya, untuk keluar ya. Ya satu-satunya jalan buat raja hitam yaitu keluar dari petak H8 melangkah ke G7. Nah, dan ini adalah ultimate langkah terakhir putih. Tentunya teman-teman sudah gampang ya, sangat gampang, dan semuanya akan menuju ke sana ya, akan menuju ke pion yang berada di H7, berpromosi langsung menjadi menteri, dan akhirnya skak mat. Nah ya, kalau udah ada tulisan win checkmate berarti itu hitam kalah dan putih menang dalam 3 langkah ya. Oke teman-teman, sekarang kita analisa ya, apakah selain jalan ini kuncinya kuda, kalau melangkah ke lain apakah mati atau tidak. Oke, sekarang kita analisa ya.
kita kembali ke posisi semula. Nah, kalau kuda ke sini teman-teman ya, ini tidak akan mati ya, tidak akan mati. Disekak, dimakan, pasti itu dimakan. Raja kabur ya. Raja kabur, kemudian itu sudah 2 ya, dan yang ketiga kuda balik ke situ ya kan. Dan langkah ini pun tidak mati ya, karena putih sudah 3 kali melangkah ya. Tadi satu kuda ya ke E7, kemudian raja, kemudian kuda lagi ke H6, lalu balik lagi kuda ke E7, itu tidak mati. Dan ini walaupun seandainya putih menjadi menteri, tetap ya raja bisa kabur ya, dan tidak mati dalam 3 langkah malah lebih. Nah, untuk apa namanya, analisa yang pertama seperti itu ya. Jadi raja hitam tidak mati kalau bukan langkahnya ya, istilahnya memang apa namanya, garis besar dari kata-kata ini walaupun benar kuncinya, tetapi salah langkahnya tidak akan mati. Baiklah teman-teman, setelah kita kembali ke posisi semula seperti ini, seperti yang terlihat ini, kita coba ya kuda yang berada di G8 ke F6, dan ini bukan kuncinya ya. Takutnya teman-teman penasaran, sekarang kita analisa dulu ya. Kuda ke F6, nah luncur larinya sekaknya ke F8, otomatis raja pindah, dan ini adalah langkah kedua putih. Sekarang putih tinggal satu lagi, kira-kira mati atau tidak ya. Nah, di sini tentunya putih tidak akan mati ya teman-teman, karena bisa saja raja yang bergerak atau luncur yang bergerak. Nah kan seperti ini, sudah bergerak membuka open skak ya. Di sini raja bisa memakan pion putih yang berada di G6. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi ini adalah apa namanya, analisa yang kedua, dan tentunya sudah jelas, sudah terlihat oleh teman-teman bahwa langkah ini pun tidak mati karena memang bukan kuncinya ya itu. Jadi ini sekedar menjelaskan, jadi kuncinya tadi sudah dibuka, dan sekarang buat teman-teman yang penasaran apakah mati ke jalan lain atau tidak, nah akhirnya seperti ini, tidak mati ya teman-teman. Sekarang kita coba lagi ya. Ini seandainya kalau kucing yang bergerak tidak memakan peluncur atau gajah putih yang berada di B2 ya. Kita lihat kuncinya tetap yaitu kuda. Kuncinya ingat ya, ada pada kuda melangkah ke E7 ya. Nah di sini kalau peluncur hitam tidak memakan apa namanya, gajah atau peluncur putih yang berada di B2, maka tetap saja teman-teman ya, ini akan mati. Coba kita lihat di sini teman-teman ya, kalau kuncung atau gajah meninggalkan jalur diagonal, dia tidak akan bisa karena udah open skak ya, udah disate atau udah dipaku. Nah sekarang kalau seandainya luncur hitam yang berada di G7 melangkah kemana saja, misalnya ke F6, ke E5 ataupun ke D4 dan ke C3, tetap akan mati dan akan dimakan oleh peluncur yang berada di B2 ya. Oke teman-teman, rupanya sampai di sini dulu untuk problem catur 3 langkah matnya. Jadi tidak susah-susah amat ya teman-teman ya. Ini agak gampang ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, see you next video and thank you for watching. Assalamualaikum.